Nah, untuk soal pertama ini adalah soal sudut pada dua garis sejajar. Jadi garis sejajarnya yang ini sama yang ini. Kemudian yang diminta adalah besar sudut BDC, berarti yang ini. Oke, nah kemudian itu ada diketahui. Pada gambar di atas, BD merupakan garis bagi sudut ABE. ABE. Kemudian BD adalah garis bagi. Maka sudut yang dibentuk di sini itu akan sama. Jadi yang ini besarnya itu anggaplah X, yang ini juga akan X. Karena BD merupakan garis bagi sudut. Jadi sudutnya terbagi dua. Oke, kemudian itu diketahui. Sudut DEF ini 112. Nah, kalau kita perpanjang nih garisnya. Nah, sudut yang ini itu besar sudutnya akan sama dengan sudut sini, si DEF. Karena berdasarkan sifat yang mana? Ya, berdasarkan sifat sehadap. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa itu kan X sama X ya. Berarti si 2X itu akan sama dengan 112. Berarti X-nya itu sama dengan 56 derajat. Nah, berarti segini tuh 56 derajat. Yang diminta kan yang ini ya. Oke, berarti sekarang kita cari dulu. Ini udah 56 derajat. Ini 112, berarti segini bisa kita cari dengan 180 derajat kurang 112. Nah, berarti besar sudut yang ini itu adalah 68. Oke, untuk mencari besar sudut BDC dapat kita cari dengan cara 56, kita tambahkan aja langsung dengan 68 derajat. Oke, ini derajat, ini juga derajat. Maka ini hasilnya adalah 412. Oke, 124 derajat. Gitu ya. Berarti ini jawabannya adalah 124 derajat. Gitu. Gampang ya, masih soal pertama. Nah, kemudian lanjut sekarang ke soal berikutnya, soal kedua. Yang kedua ini adalah sudut pada lingkaran. Yang diminta adalah sudut BAO, yang X itu. Nah, diketahui di soal ini ada sudut AOC, di mana sudut AOC ini besarnya adalah 106. Dan sudut AOC merupakan sudut pusat yang menghadap busur AC, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ini terdapat sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yakni sudut ABC. Ini adalah sudut kelilingnya. Nah, menghadap busur AC juga. Maka, besar sudut ABC bisa kita peroleh dengan cara setengahnya dari sudut pusat. Yakni sudut pusatnya tadi adalah 106 derajat. Maka ini diperoleh 53 derajat. Oke, yang ini kita dapat 53 derajat. Kemudian besar sudut ini bisa kita peroleh dengan cara 180 derajat kurangi 106 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah 74 derajat. Nah, untuk mencari besar sudut X, kita gunakan konsep segitiga. Di mana kalau sudut X kita tambahkan dengan 53 derajat, tambahkan dengan 74 derajat, ini totalnya adalah 180 derajat. Berarti X tambah itu dapat 712. Oke, ini 180 derajat. Maka nilai X-nya itu sama dengan dikurangi dapat 53 derajat. Ya, jadi besar sudut X itu adalah 53 derajat. Lanjut ke soal ketiga, ini diketahui PQ sejajar RS. Oke, PQ-nya kita perpanjang aja, kemudian RS juga. Oke, ini sejajar. Nah, yang diminta adalah berapa nilai X-nya. Oke, yang ini. Nah, ini konsep sudut pada dua garis sejajar. Nah, untuk mencari nilai X, kita tarik garis bantu. Oke, garis yang ini, di mana garis L ini itu sejajar dengan PQ, maka L juga akan sejajar dengan RS gitu. Nah, kemudian kalau yang ini 27 derajat, maka besar sudut segini itu bisa kita cari juga. Yakni besarnya adalah 27 derajat juga berdasarkan sifat dalam berseberangan. Udah? Nah, kalau ini 27 derajat dan ini 133 derajat, maka yang ini bisa kita cari. Nah, gunakan konsep yang dalam sepihak. Oke, di mana yang ini anggaplah ini A, ini B gitu ya. Jadi X itu sama dengan A tambah B.
A-nya kita udah tahu tadi 27 derajat, dan untuk mencari B-nya itu caranya adalah B tambahkan dengan 133 derajat, totalnya adalah 180 derajat. Maka B bisa kita peroleh dengan 180 kurangi 133. Yang diperoleh hasilnya adalah 47 derajat. Ya, yang diminta X, berarti X itu sama dengan A tambah B, jadi 27 derajat tambahkan dengan 47 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah ini 47. Ya, berarti 74 derajat. Besar sudut X-nya. Lanjut lagi ke soal keempat. Nah, ini sama juga, ini masih sudut dua garis sejajar pada dua garis sejajar. Yang diminta adalah besar sudut BCA. BCA, oke, yang ini. Oke, untuk mencari sudut BCA, paling nggak kita harus tahu dulu besar sudut ABC-nya, yang ini. Ya, ini udah dapat 40 derajat. Nah, sudut ABC itu sama dengan 55 derajat. Nah, kenapa bisa? Karena sudut ini dan sudut 55 derajat itu hubungannya adalah sehadap. Maka kalau sehadap, besar sudutnya akan sama. Oke, ABC udah dapet. Kalau mau nyari BCA, ya udah pakai konsep sudut pada segitiga. 40 derajat tambah 55 derajat tambah sudut BCA itu sama dengan 180 derajat. Dijumlah itu dapat 95 derajat tambah sudut BCA sama dengan 180 derajat, berarti sudut BCA itu sama dengan 180 kurang 95, kita peroleh hasilnya adalah 85 derajat. Ya, jadi sudut BCA sama dengan 85 derajat. Oke, jadi gampang ya untuk soal seperti ini. Jadi kuncinya adalah kalian lihat pada soal, kalian identifikasi dia kena hubungan yang mana sih berdasarkan sifat yang tadi, yang hubungan pada dua garis sejajar. Tinggal kalian identifikasi. Kalau udah ketemu hubungannya, ya udah besar sudutnya gampang lah kalian nyari. Gitu, oke? Nah, sekarang lanjut lagi ke soal yang kelima. Oke, soal kelima ini dia. Nah, ini sudut pada lingkaran. Yang diminta adalah nilai X-nya. Oke, ini pertanyaannya, nilai X. Nah, untuk mencari si X itu, paling nggak kita harus tahu dulu berapa besar sudut yang ini. Nah, jadi nanti kan untuk nyari si X, tinggal caranya adalah 180 kurangi sama sudut yang merah itu. Nah, itu terdapat sudut keliling BDC. Nah, ini besar sudutnya adalah 60 derajat, dia menghadap busur BC. Sudut keliling yang lain yang menghadap busur BC itu adalah sudut ini, BAC. Nah, berarti besar sudut yang ini adalah 60 derajat. Oke, kalau ini udah tahu 40 derajat, ini udah tahu 60 derajat, maka besar sudut yang ini bisa kita cari. Berarti sudut AEB gitu jadinya ya. Sudut AEB itu sama dengan 180 derajat kurangi langsung dengan 60 derajat tambah 40 derajat. Itu dapat 100, berarti ini 80 derajat. Nah, berarti kalau udah dapat sudut AEB, sudut X bisa kita cari dengan 180 derajat kurangi dengan 80 derajat. Kita peroleh hasilnya adalah 100 derajat. Gitu. Oke, bisa kan? Mantap. Jadi nggak nyampe waktunya semenit udah langsung dapet jawaban. Nah, ini udah. Sekarang lanjut lagi ke soal yang ke-6. Oke, soal ke-6. Ini dia. Ini adalah ada garis singgung ya. CT itu garis singgungnya. Oke, kita baca soalnya dulu. Jika ACT 50 derajat, ACT yang ini besar sudutnya adalah 50 derajat. Kemudian ATC 30 derajat. Oke, maka besar sudut BOA. Yang ini. Nah, besar sudut BOA itu kan merupakan sudut pusat ya. Sudut pusat yang menghadap busur AB. Nah, untuk mencari berapa besar sudutnya,
kita manfaatkan dulu itu ada garis singgung. Ingat tadi konsep garis singgung? Besar sudut yang dibentuk garis singgung dan jari-jari yang ditarik dari titik singgung itu adalah 90 derajat. Nah, ini 50 derajat, berarti yang ini mau nggak mau 40 derajat. Karena dia harus membentuk sudut siku-siku, 90 derajat itu. Nah, kalau ini besar sudutnya 40 derajat, maka besar sudut ini bisa kita cari. Nah, ini juga jadinya 40 derajat, karena dia kan sama kaki. CO kan sama dengan OA, ya. Nah, lanjut sekarang, itu udah dapet. Sekarang kita cari lagi. Nah, yang ini. Ini 50 derajat, ini 30 derajat. Berarti sisanya supaya jadi 180 derajat, besar sudut ini haruslah 100 derajat. Udah, ini 100 derajat, ini 40 derajat, berarti segini. Nah, ingat, yang ini tambah 40 derajat, tambah 100 derajat, totalnya harus 180, karena dia berpelurus, ya. Berarti besar sudut BAO itu adalah 40 derajat. Ini 40 derajat, maka si OBA itu juga 40 derajat, karena dia segitiga sama kaki. OA panjangnya sama dengan OB. Nah, ini 40 derajat, yang ini juga 40 derajat, berarti sudut BOA bisa kita cari dengan cara 180 derajat kita kurangi dengan 40 derajat tambah 40 derajat. Jadi kita peroleh besar sudutnya adalah 100 derajat untuk sudut BOA. Nah, jadi itu dia pembahasan soal ke-6. Jadi untuk ngerjain soal ini kita nggak cukup ngerjain dengan satu konsep, ya nggak? Jadi ada banyak konsep tadi, ada garis singgung, kemudian ada garis berpelurus, ada yang segitiga, gitu ya. Jadi untuk konsepnya itu silakan nanti saat ngerjain soal itu bisa dikombinasiin, entah pakai konsep yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu silakan digunakan ya. Oke, dan intinya ingat mesti rajin latihan soal. Ya. Oke, kemudian lanjut lagi sekarang ke soal yang ke-7. Nah, ini dia soal ke-7. Ini adalah sudut yang dibentuk dari tali busur yang berpotongan di luar lingkaran. Oke, ingat tadi rumusnya? Sudut X berarti bisa kita cari dengan cara setengahnya kalikan dengan pengurangan sudut pusatnya. Berarti sudut pusat AOB kurangi dengan sudut pusat EOC. Ya. Nah, sekarang sudut pusat AOB dulu. Nah, ini kita tarik aja biar lebih gampang. Nah, itu adalah sudut pusat. Nah, ini 60 derajat. Ini kan merupakan sudut kelilingnya yang menghadap busur AB juga. Maka besar sudut AOB itu sama dengan 2 kalinya dari 60 derajat. Maka ini kita peroleh besar sudutnya 120 derajat. Udah? Nah, kemudian untuk sudut pusat EOC. Nah, ini dia. Ini kita tarik aja garis. Oke, ini ada 40 derajat. Nah, 40 derajat itu merupakan sudut keliling yang menghadap busur EC. Maka sudut pusatnya yang ini itu jadinya 2 kalinya, yakni 80 derajat. Oke, berarti udah, langsung aja. Ini jadinya setengah kalikan dengan AOB tadi 120 derajat kurangi dengan EOC 80 derajat. Oke, ini dapatnya 40 bagi 2, 20 derajat. Maka nilai X-nya itu sama dengan 20 derajat. Ya, mantap kan? Gampang banget. Nah, lagi ke soal terakhir sekarang. Wow, cepet banget. Oke, soal terakhir yang ini. Besar sudut ABC. ABC. Oke, nilai X-nya berarti. Nah, kalau kita lihat, itu terdapat segi 4. Segi 4 A, B, C, O. Nah, sekarang si X ini merupakan sudut keliling yang menghadap busur AC. Nah, berarti sudut pusatnya yang menghadap busur AC itu besarnya adalah 2X. Jadi sudut pusatnya adalah yang ini. Yang ini besarnya adalah 2X. Dah? Yang ini kan satu putaran penuh ya sama si 2X. Berarti ini bisa kita cari dengan cara 360 derajat kurangi dengan 2X. Dah? Nah, sekarang kita masuk ke konsep
jumlah besar sudut pada segi 4. Itu totalnya tadi 360 derajat. Artinya, X tambahkan dengan 10 derajat, tambahkan dengan 360 derajat, kurang 2X, tambah 12 derajat, ini totalnya adalah 360 derajat. Oke, ini kita coret, ini kita coret. X kurang 2X, kita peroleh negatif X. Tambah 22 derajat sama dengan 0. Negatif X kita pindah ruas. Berarti kita peroleh X sama dengan 22 derajat. Ya, jadi nilai X-nya adalah 22 derajat. Oke, gampang kan? Gampang banget. Nah, jadi kira-kira dari 8 soal itu, kalian bener berapa sih? Nah, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau dirasa masih perlu latihan lagi untuk soal seperti ini, silahkan request. Nanti sebisanya kakak akan buatin latihan soalnya lagi beserta pembahasannya. Ya. Nah, jadi untuk video kali ini kakak cukupin dulu sampai sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.